Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Makmun Agung, segenap PKM dan sama Pak Bupa yang telah hadir di rumah kami yang mungil dan cantik ini, Pak, menurut kami. Nah, mudah-mudahan langkah kaki Bapak ke rumah kami ini diridhoi oleh Allah. Amin. Meningkatkan iman dan Islam serta menjaga sebuah arti silaturahmi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam rangka membangun atau menjaga saya mau ngecas, saya nggak tahu ini sampai sosial. Baik, Pak. Dalam rangka menjaga makna silaturahim tadi, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, Pak, ya. Nama nggak tahu tadi sudah disampaikan sama Pak Zidan. Kemudian nama Zaki Maktuhan, ya, asal dari Purbalingga, istri dari Sukabumi. Kemudian alhamdulillah kami dikaruniai 3 anak, kebetulan perempuan semua, ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling ganteng kami di rumah ini, Pak. Itu aja mungkin, Pak, ya, dari saya. Akhir kata mohon maaf apabila mungkin tempat yang kami sediakan ini kurang memadai atau jumlahnya kurang pas gitu. Ini kan, Pak, saya serahkan kembali ke Pak Haji kan. Baik, terima kasih Pak Zaki. Ada beberapa pengumuman sesuai dengan dari pengurus DKM bahwa DKM memberikan kesempatan kepada Bapak dan jamaah yang lain yang berada di Taman Royal 2 untuk bisa ditempati sebagai tuan rumah untuk kajian ngaji keliling. Dan untuk jadwal ngaling berikutnya kami ingin sampaikan bahwa di pekan yang keempat bulan Februari ini insya Allah nanti akan dilaksanakan di rumah Bapak Yudi, Jalan Singosari Raya nomor 20 RT 1 tanggal 26 Februari 2023. Selanjutnya di pekan yang kedua di bulan Maret, yaitu di rumah Bapak Haji Delvi, klaster Parahyangan 1 nomor 68 RT 04. Selanjutnya untuk berikutnya kalau menurut jumlah yang sudah kita bertemu ini sudah 13 kali nih. Sudah 13 kali sampai nanti, ya. Jadi baru 12 itu sampai bulan Maret di pekan yang keempat nanti di Pak Haji Delvi. Karena puasa tentunya nanti DKM akan memberitahukan kemudian. Selanjutnya kami persilahkan karena waktu jualah yang membatasi kita. Kami persilahkan ke Bapak Kiai Haji Dr. Antus Makmun Agung untuk memulai kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita simak bersama apa yang akan nanti disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di untuk karena dari Pak Ustadz Usaha
bahwasanya orang laki-laki yang sholat di rumah tanpa tidur tadi itu nilainya hanya membatalkan kewajiban. Makanya jadi membatalkan kewajiban saja, maka dianjurkan oleh Rasulullah diberi tuntunan adalah sholatnya di masjid supaya mendapat pahala. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai yang kami terima keterangan dari Ustaz tersebut? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Oh ya. Ya. Iya, kita kan tadi melaksanakan ibadah tadi sekedar menggugurkan Kewajiban. makanya nilainya tidak bisa menikmati. Secara hukum tetap sah, ya, sah sholat di rumah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Suara. Makanya kan kita dorong memahami ibadah sholat di masjid ini bukan hanya sekedar sholat, tapi ada nilai lain tadi yang harus dipahami. Dari jalannya, ya kan? Ya, dari nilai-nilai yang lain. Dan sudah sudah dibagi kan sebetulnya. Kalau yang laki-laki afdolnya di masjid, yang perempuan afdolnya di rumah. Itu sudah jelas. Cuma memang kita tadi memahami sholat itu hanya dari sisi sekedar melakukan. Apalagi dari sisi fikih, Pak. Ya, asal sekarang jam 3:30. Sholat zuhur jam 2:30. Jam 2, 20, jam 3, 20 menit boleh nggak? Boleh. Terus apa yang kita dapatkan dari nilai yang sebenar? Karena kalau kita sudah membiasakan datang ke masjid itu ada kerinduan, ya, ada kerinduan, bukan sekedar melakukan, sekedar balik tuminadimah bahasanya dan usul itu, sekedar membebaskan kewajiban. Kira gitu? Ya. Betul itu. Pak Bambang. Bang Sugeng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi awal pembicaraan Pak Ustaz bahwa orang yang berangkat ke masjid dengan jalan kaki diperhitungkan langkahnya. Langkah ke-1 diampuni dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya. Nah, ini bagaimana kalau yang berangkat ke masjid itu motor atau mobil? Apakah yang diperhitungkannya itu bagaimana? Muternya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau memahami teks, artinya yang tekstual, ya memang jalan. Memahami teksnya memang jalan karena khutbah. Tidak dijelaskan di situ dengan kendaraan. Sudah tentu, ya, bagaimana kita memahami perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu tergantung kondisi. Karena kalau pergi aja naik pesawat, jalan aja. Kan nggak bisa kita memahami begitu, ya. Tergantung kondisi. Dalam hukum namanya illah. Makanya kalau sekarang ada orang yang merasa rumahnya jauh dari masjid, padahal Allah sudah berikan mobil, berikan motor. Insya Allah pahalanya tidak dikurangi. Walaupun memang ada yang memahami secara nas. Kita termasuk ada orang yang namanya spektor ini haram kan ada. Gitu kan ya? Tidak melihat faidahnya, tidak melihat manfaat. Tapi kalau antum merasakan kayaknya lebih yakin jalan, ya sudah jalan saja. Bahkan di dalam riwayat ada supaya pahalanya tambah banyak, Muter. jalannya dikecilin langkahnya. Sampai begitu. Ya. Alhamdulillah begitu sampai ke masjid jamaahnya sudah bubar.
Nah itu pemahaman yang tekstual. Tapi insya Allah ya, selama tempat itu kita kunjungi dan menuju tempat yang terbaik, ya insya Allah wa huwa a'lam, dia akan lebih Kira begitu Bapak? Baik, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa aktualnya ke masjid datang lebih awal, pulang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat Jumat Pak Ustaz? Ada surat yang menyatakan bahwa apabila telah selesai sholat Jumat, bersegeralah berkebadan di muka bumi. Nah, karena hal ini juga diterapkan oleh para khotib, tidak memberikan khotibnya terlalu lama, karena apakah dia memperhatikan surat tersebut atau seperti apa Ustaz? Mohon bicaranya Ustaz. Masih. Lagi-lagi kembali kepada kita. Kalau memang tidak ada lagi yang menjadi kewajiban kita tidak ngapain buru-buru. Sebetulnya kalau berangkatnya juga ada lagi ayatnya. Idza nudiya lis-shalah min yaumin jum'ah fas'au ila. Dan itu berlawanan dengan hadis yang disuruh dua. Tidak begitu teman-teman. Artinya berangkat ke masjid waktu Jumat ini ya, kalau sudah adzan saja supaya cepat berangkat, itu namanya sudah tidak ada lagi toleran. Tapi hadis menyatakan siapa yang datang duluan ke masjid ya, Allah berikan kurban seperti kurbannya unta. Dan begitu dulu. Nah, sekarang faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya kalau memang kita masih produktif ya, jadikan itu, jangan kita produktif malah bikin malas. Habis Jumat enak nggak tidur di masjid? Wih. Karena sebetulnya itu memberikan dorongan kepada kita, jangan sholat Jumat itu kita jadikan untuk malas. Kalau kita masih produktif. Tapi kalau kita sudah pensiun ya, sudah aman ya, sudah banyak memperbanyak sholat. Kan dianjurkan lebih dari itu ya. Jadi kembali kepada kita ya. Jadi istilahnya ayat atau dalil itu kembali kepada mukhatabnya ya, supaya dipahami bahwa hari Jumat itu sebetulnya hari yang istimewa, tapi bukan hanya sekedar di masjid. Makanya dia fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Keluar dari masjid pun dengan kita beraktivitas sesuai dengan profesi kita, itu juga tetap mengingat Allah. Saya dulu ya. Jadi jangan dibikin malas ya. Harus dibikin, kalau memang tidak ada urusan lain yang bisa kita jadikan aktivitas, sudah tetap di masjid, banyak bersolat, itu lebih utama ya. Masalahnya kan kita keluar juga ya, mungkin berangkatnya ke kafe juga, ngopi-ngopi di luar misalnya, bukan berarti tidak boleh, bukan ya. Ini kan soal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Bagaimana kita menjadikan hari itu hari terbaik untuk memperbanyak sholat. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah.